Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu. Nah, di sini kok logika Ade Armando kok semakin hari semakin kesana ya. Ini sangat lucu sekali. Bahkan di sini membandingkan yaitu politik dinasti yang sesungguhnya adalah yang berada di Yogyakarta. Di sini menurut saya lucu. Dan di sini bahkan Ade Armando mengkritisi mahasiswa yang memakai kaos Republik Rasa Kerajaan. Tetapi membandingkannya yang terjadi politik dinasti adalah di Yogyakarta. Di sini sangat lucu sekali. Makanya kita perlu ya, yaitu sebelum mengkritisi kita terlebih dahulu, yaitu mengetahui, yaitu kenapa Yogyakarta menjadi istimewa dan lain sebagainya. Ya karena memang di Yogyakarta menurut saya memang daerah kesultanan, yaitu memang ya otomatis lah, yaitu sultan akan menjadi gubernur DIY. Itu bahkan juga sudah ada peraturannya ya pada tahun 2012 yang lalu. Jadi menurut saya Ade Armando di sini sangat lucu sekali dan sangat aneh sekali. Tiba-tiba membandingkan Republik Indonesia dengan kesultanan di Yogyakarta. Sangat lucu sekali. Padahal Yogyakarta itu jauh sebelum Indonesia berdiri. Kesultanan Yogyakarta itu sudah ada. Kalau tidak salah 1755 kalau nggak salah ya, Yogyakarta itu berdiri. Tetapi sangat lucu sekali lah. Intinya membandingkan Republik Indonesia dengan daerah istimewa Yogyakarta. Menurut saya sangat tidak nyambung sekali. Bahkan di situ disebut politik dinasti berada di Yogyakarta. Ini sangat lucu sekali, sangat lucu sekali. Kemungkinan tidak pernah membaca atau paham sejarah ya. Ini kok 11-12 sama Kaisang ya. Kaisang pada waktu lalu juga tidak mengerti Orde Baru, definisi Orde Baru. Seharusnya kan sebelum mengomentari tentang isu Orde Baru, seharusnya kan mempelajari sejarah dulu. Jangan langsung mengomentari tentang pada waktu lalu Ibu Megawati mengkritisi penguasa seperti Orde Baru. Tetapi Orde Baru saja definisinya tidak tahu, tiba-tiba mengomentari, kan akhirnya salah kaprah di sini ya. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Denny Siregar. Hehe, wah hancur deh nih suara PSI ID di Jogja. Masa sekelas Ade Armando bisa ngomong begini? Apa nggak bikin tersinggung orang Jogja? Nah, seperti ini video dari Ade Armando di sini. Terus terang saya meragukan keseriusan para mahasiswa memperjuangkan demokrasi. Misal saja saya baca bahwa ada gerakan aliansi mahasiswa di Jogja melawan politik dinasti. Di video pendeknya tampil Ketua BEM UI dan Ketua BEM UGM. Mereka gunakan baju kaos bertuliskan Republik Rasa Kerajaan. Republik Rasa Kerajaan di sinilah yang tidak boleh ya. Menurut saya sangat masuk akal sekali mahasiswa memakai baju Republik Rasa Kerajaan. Karena di sini Republik seharusnya kan ya pemilihan setiap 5 tahun berbeda lah, bukan diturunkan. Apalagi yang pada waktu lalu ya kita ketahui ada putusan MK karena tidak cukup umur dan sebagainya. Menurut saya bukan karena itu. Menurut saya ya mengkritisi dari putusan MK yang notabene adalah yang memutuskan adalah pamannya sendiri. Di situ menurut saya akhirnya terjadi politik dinasti, Republik Rasa Kerajaan dan sebagainya. Menurut saya itu mau komentari tentang putusan MK. Tapi di sini ya lagi-lagi dipelintir-pelintir malah membandingkan dengan Yogyakarta, kan sangat lucu sekali. Ini ironis sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu. Menurut saya sangat lucu sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran lah. Di sini ada berita yaitu dari Tribun, kenapa Raja Keraton Yogyakarta otomatis jadi Gubernur DIY. Nah, di sini yaitu peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta. Dalam undang-undang itu ada aturan cukup detail soal jabatan Gubernur DIY Yogyakarta, termasuk kaitan dengan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, di sini berdasarkan pemberitahuan dari DPRD DIY, sebagaimana dimaksud pasal 1, Kesultanan mengajukan Sultan
Hamengkubuwono yang bertahta sebagai calon gubernur dan kadipaten mengajukan Adipati Paku Alam yang bertahta sebagai calon wakil gubernur paling lambat 30 hari setelah surat pemberitahuan DPRD DIY diterima. Dari Undang-Undang Keistimewaan itu, Raja Yogyakarta otomatis menjadi gubernur DIY, Adipati Paku Alam juga otomatis menjadi wakil gubernur DIY. Nah, bahkan di sini juga Keraton Yogyakarta ini lahir sebelum ada Republik Indonesia tentunya. Dia lahir saat perjanjian Giyanti 13 Februari 1755. Momen di mana Kesultanan Mataram terbagi menjadi dua bagian, Kesultanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Pangeran Mangkubumi merupakan raja pertama yang bertahta di Kasultanan Yogyakarta. Dalam referensi, Pangeran Mangkubumi disebut sebagai pendiri Kesultanan Yogyakarta atau raja pertama yang bertahta dengan nama dan gelar Sultan Hamengkubuwono, Senopati, Ingalaga, Ngabdurrahman, Sayyidin Ponotogomo, Khalifatullah di atas separuh dari kerajaan Mataram. Nah, di sini ya seperti itulah akhirnya turun-temurun karena pendiri dari Yogyakarta adalah Sultan Hamengkubuwono di sini. Jadi menurut saya ya pantas. Saat ini bahkan peraturan perundang-undangan yaitu nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta, dan di situ akhirnya yaitu gubernur DIY otomatis yaitu Raja Keraton Yogyakarta. Ya kurang lebih seperti itulah. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini ketika tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, Ade Armando mengomentari hal ini. Gitu-gitu juga logika Ade Armando lagi. Sangat lucu sekali. Pierre Icon ngomongnya Bang Ade masih realistis, berlogika, dilandasi fakta, bukan seperti situ. Densi sama seperti ibu-ibu pasar yang pura-pura perhatian tapi nyinyir. Sangat lucu sekali. Pasti nanti ujung-ujungnya ada klarifikasi dari si Ade. Tunggu aja kita lihat Bang. Karena emang udah kebiasaan dia seperti itu. Harus kerja cerdas lagi. KTPmu ngedi Mas. Semenjak jadi politikus partai 0, pikiran si Ade udah jungkir balik. Dalam pikiran si Ade yang selalu disalahkan adalah PDI Perjuangan. Sesat pikir menyandingkan politik dinasti ala Jokowi dalam kerangka NKRI dengan dinasti Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang sudah berdiri sejak 1755, menjudutkan dengan memframing seolah-olah Ganjar yang menyebabkan terjadinya politik dinasti di Yogyakarta dengan melahirkan Undang-Undang Keistimewaan. Presiden terdahulu ada yang coba mengusik keistimewaan DIY, tapi urung dilakukan karena mengundang antipati bukan hanya dari rakyat Jogja, tapi juga nasional. Mosok nggak belajar dari masalah? Ya menurut saya seperti itu karena memang di sini Yogyakarta juga berdirinya itu bahkan jauh sebelum Indonesia berdiri. Jadi di situ akhirnya ada peraturan perundang-undangan yaitu nomor 13 tahun 2012 yaitu tentang Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya makanya di situ dijuluki DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, karena memang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Waduh Bang, mantan pacarmu ini harus belajar sejarah lagi biar mudeng tentang status keistimewaan Yogyakarta. Akibat kena sebelum Indonesia merdeka, Kesultanan Yogyakarta sudah berdiri jauh. Cacat sejarah si Ade Armando. Konjomu Bang Denny 0, dulu penuh harapan dengan partai ini, ternyata nggak beda. Wah, PSI menurut saya sangat aneh sekali karena menurut saya di situ tidak tahu sejarah ya. Bahkan juga ketua umum Kaisang, bahkan Orde Baru saja tidak tahu definisinya. Dan di sini lagi Ade Armando lagi, yaitu ngomongin tentang Daerah Istimewa Yogyakarta yang menurut saya salah kaprah ya kalau menurut saya. Makanya belajar sejarah lagi. Ya itulah, apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.